Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan ke-11, yaitu konsep dalam penilaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep nilai waktu uang. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita membahas mengenai konsep nilai waktu uang. Yang pertama ada future value dan present value. Nah, di mana kalau future value ini adalah nilai uang di masa yang akan datang. Kalau yang present ini adalah nilai uang di masa sekarang. Nah, jadi di sini ada FP, lalu di sini ada PP, ya. Nah, kita bahas yang FP dulu. Jadi future value ini nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu, ya. Nih, kita punya uang nih, misal 1.000, ya. Seseorang yang memiliki uang yaitu 1.000 ditabung dengan bunga R 10% berapa per tahun ini. Lalu pertanyaannya, berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? Nah, rumusnya bagaimana? Mungkin kita kalau secara singkat atau secara biasa saja kita bisa mungkin menghitung, ya. Tinggal 1.000 dikali 10%, karena 1 tahun. Jadi lebih mudah. Tapi kalau nanti misalkan ada 87 tahun, nah kita perlu yang namanya rumus. Nah, rumusnya yaitu di sini future value dari uang itu pada bunga dan waktu tertentu. Di sini rumusnya adalah P0 dikali 1 plus R pangkat T. T itu time-nya, ya. Nah, kemudian tadi R-nya berapa? R-nya kan 10% nih. Masukkan 10% dalam jangka waktu 1 tahun T-nya. Lalu rumusnya tadi kita masukkan, ini P0-nya 1.000 dikali 1 tambah R-nya itu 10% itu adalah 0,1, ya. Nah, 10% itu 0,1 di pangkat T, time-nya tadi 1 tahun. Nah, lalu hasilnya berapa? 1.000, 1 tambah 0,1 di pangkat 1. Jadi 1,1 terus dipangkatkan, ya. Pangkatkan 1. Ya, tetap di sini jadinya 1.000 dikali 1,1. Hasilnya 1.100. Jadi nilai tabungannya setelah 1 tahun itu 1.100. Mudah karena memang angkanya dibuat yang mudah. Ini 1.000, ini 1 tahun. Nah, lalu kalau ada pertanyaan lanjutan, apabila ditabung selama 2 tahun, apabila ditabung selama 2 tahun dengan asumsi bunga tidak diambil, maka nilai tabungan pada akhir tahun kedua adalah, nah, berapa? Rumusnya masih kayak seperti di awal tadi, sini future value-nya yaitu masih R-nya 10%, tapi di sini T-nya sudah berubah jadi 2. Karena 2 tahun, ya. Nah, di sini tetap P0-nya 1.000, di sini 1 konstantanya plus 0,1. Karena R-nya tetap tak berubah, tetapi di sini time-nya sudah berubah jadi 2 tahun. Nah, tinggal ditambahkan di sini 1.000 dikali 1 tambah 1 adalah 1,1.
Terus 1,1 pangkatkan 2 berapa? Jadinya 1,1 pangkat 2 sama dengan 1,21. 1,21. Lalu dikalikan 1000 dikali 1,21, hasilnya adalah 1210. Jadi yang diingat tadi adalah rumus di awalnya. Nih saya garis bawahi. Itu untuk EP atau future value. Nah, lalu untuk menghitung nilai waktu uang yang present value-nya gimana? Nah, maksudnya apa sih EP ini? Yaitu PP ya, PB. Nilai sekarang sejumlah uang yang akan diterima pada yang akan datang. Nah, contohnya seperti apa? Kita misalkan dijanjikan uang 5 tahun yang akan datang atau future value sebesar Rp 1610,5. Jika suku bunganya R 10% per tahun, maka nilai sekarangnya adalah berapa? Nah, itu ya. Kalau ini tadi yang di sebelah ini dicarinya adalah future value, kalau ini dicari nilai PB-nya, present value-nya. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Nah, PB-nya FP ya, dikali bunga per waktunya dibagi 1 plus R pangkat kuadrat. Lalu kita turunkan ya. Kan sudah diketahui tadi EP-nya tadi adalah ini 1605, kemudian 1 persentanya 1 ditambah R-nya 10% itu 0,1 dipangkatkan T-nya tadi berapa? Oh iya, T-nya tadi 5. Nah, 5. Kemudian kita bagi di sini 1610,5, di sini 1 tambah 0,1, kemudian hasilnya adalah 1,1, lalu dipangkatkan 5. Berapa? 1,1 dipangkat 5. Hasilnya adalah 1605 ya. Jadi 1 koma ya sini 1,6105. Lalu kemudian dibagi 1610,5 dibagi dengan 1,6105. Hasilnya adalah 1000. Di sini koma ya, di sini titik. Nah, berarti nilai uang saat ini yang sesuai yang dijanjikan itu adalah 1000. Nah, itu perbedaannya future value dengan present value. Oke, kita lanjut. Ini future value of annuity. Nah, apa sih ini lagi ya? Nah, jadi ini adalah serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode. FVOA terbagi menjadi 2. FVOA itu adalah future value of annuity tadi ya. Ada yang ordinary annuity dan annuity due. Nah, kalau yang OA ini pembayarannya dilakukan setiap akhir periode. Ya, dia di akhir. Nih, garis bawahi. Kalau yang annuity due itu pembayaran dilakukan pada awal periode, sehingga disebut annuity due. Nah, lalu bagaimana contohnya untuk future value ordinary annuity ini? Yang pertama dulu ya. Nah,
jika kita merencanakan untuk menabung sebesar Rp1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Yang ditanyakan adalah nilai tabungan pada akhir tahun ketiga. Berapa ya? Rumusnya, wah ini ada 3 nih, ada 3 tahun. Nah, jadi di sini bunga FWA dibandingkan dengan berapa jangka waktunya ya N-nya. Jadi di sini angka konstanta, kemudian 1 tambah R dipangkat N kurang 1 ya. Kemudian ditambah lagi N kurang 2 lalu N kurang 3 karena tadi selama 3 tahun ya. Kemudian kalau digabungkan ini adalah maksudnya digabungkan karena ada beberapa angka yang sama gitu ya. Digabungkan A dikali 1 tambah R N kurang 1 tambah 1 tambah R N kurang 2 tambah 1 plus R N kurang 3. Nah, oke, kita langsung aja ke contohnya. Maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah FPA. Ini dari bunganya 10%. Waktunya tadi adalah jumlahnya selama 3 tahun adalah 3. Kemudian masukkanlah ke rumus ini kan masih A ya. Di sini A-nya dikeluarkan menjadi 1. Jadi masukkan sini. Nah, A-nya tadi adalah uangnya tadi 1.000. Kemudian di sini 1 plus R-nya bunganya 0,1. 1 plus, nah di sini N kurang 1 jumlah tahunnya 3 dikurang 1, lalu di sini ditambah 3 kurang 2, lalu di sini 3 kurang 3. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kita selesaikan. Di sini 1,1 pangkat 2, di sini 1,1 pangkat 1 tidak usah ditulis, di sini 1,1 ya. Jadi hasilnya berapa di sini? 1,1 pangkat 2 itu 121 ya. Ini 1,21 tambah 1,1 tambah 1,1. Ya, di sini hasilnya 1 pangkat 1 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, kalau sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1 ya. Di sini 1. Jadi di sini 3,31. Nah, 3,31 sekarang ke sini dikalikan dengan 1.000. Jadi 3.310 hasilnya. Jadi ketika kita menabung 1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun bunganya 10%, maka tabungan kita adalah pada akhir tahun ketiga 3.310. Nah, itu untuk contoh FPOA. Lalu selanjutnya yang di awal periode. Nah, di awal periode ini rumusnya seperti ini ya. FPA A-nya di sini A, lalu sama ya, sama kayak sama kayak dari awal tadi.
rumusnya adalah perbedaannya apa di sini? Perbedaannya kalau di sini adalah n kurang 1. Nah, kalau di sini adalah n dikurang 1. Nah, tetapi kalau di yang ini dia langsung aja tidak ada n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3. Dia diambil dulu dari yang paling besar. Kan dia periodenya 3 ya tadi. 3 tahun maksudnya. Jadi 3, 2, 1. Kalau 4 ya 4, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 10 ya seterusnya. Itu. Kemudian tinggal dimasukkan sini 1,1 di pangkat 1,1 pangkat 3 itu 1,331 tambah ya 1,331 tambah 1,1 di pangkat 2 misalnya 1,1 pangkat 2 itu 1,21 terus 1,1 tinggal tambah 3, 4, 6, 3. Nah, lalu masukkan ke sini. Ini kan 1,21. Ini 1,1. Lalu dikalikan 1000 berarti kalau dia di awal periode dia adalah 3641 atau bisa juga dihitung dengan cara future value sum of annuity due yaitu 1 plus R future value sum of OA ya annuity. Jadi 1 dikali dikali nih tadi kan future value-nya ya. Nah, FPA-nya kan 3.310. Nah, jadi tinggal dikalikan aja. 1 ditambah 01 dikali dengan future yang FPA tadi. Nah, hasil yang sebelumnya. Jadi hasilnya 1,1 dikali 3.310 maka hasilnya 3.000 sama ini. Sama. Itu yang kedua. Ya, ingat rumusnya tadi di sini tidak ada n kurang 1. Tidak ada. Nah, itu yang future. Kemudian yang present value of annuity. Di sini FPOA terbagi menjadi 2 juga. Ada yang ordinary annuity dan annuity dulu ini kan di ordinary annuity tadi di akhir. Kalau yang annuity dulu tadi di awal. Rumusnya gimana? Kalau yang FPOA ini rumus yang ordinary annuity ini rumusnya adalah FPA bunga di koma jangka waktu, kemudian angka konstantanya jumlah tabungan ya. Lalu kemudian kalikan 1 per R pangkat 1. Nah, ditambah angka konstanta lagi dikali 1 per 1 R pangkat 1 plus berapa banyak N-nya nanti. Misalkan 5 ya sampai 5 ya. Nah, berdasarkan contoh yang di awal tadi, maka kan tadi R-nya 10%, dia jangka waktunya 3 tahun, kemudian uangnya 1.000, lalu dimasukkan ke rumus. Di sini 2 ya, sorry. Di sini 1 masukkan ke rumus, tinggal masukkan aja nih. 1 per ini, lalu di sini 2. Nah, karena ada 3 deh sampai 3 aja, tidak sampai 5 karena N-nya tadi 3. Tinggal kita gunakan kalkulator 1 per 1 dibagi 1,1. 1 dibagi 1,121. 1 dibagi 1,31. Setelah dibagi ditambahkan ini hitung dulu nih. 1 dibagi 1,1 hasilnya adalah 0,90 ini 1 dibagi 1,1 kedua sama dengan
0,8264. Terus yang ini 1 dibagi 1,1 kali 3 sama dengan 0,75131. Lalu kita tambahkan nih. Tambahkan 0,8264 tambah 0,9090. Nah, hasilnya adalah 2486 2,48685. Masukkan ke sini, lalu dikalikan 1000. Hasilnya present value of annuity-nya adalah 2486,85. Nah, itu untuk yang ordinary annuity. Lalu bagaimana jika itu di awal periode? Nah, karena ini yang annuity dulu ya, maka nilai present value-nya, nah apa bedanya rumusnya? Kalau yang ini tadi ini rumusnya dari 0 ya. Kalau ini kan 1 nih, dari 1, 2 dan seterusnya. Tetapi kalau yang di awal dia dari 0 nih. 0, 1 dan seterusnya. Dan periode ketiganya tidak dimasukkan. Nah, sini 0, 1, 2. Kecuali di sini 4 ya. Kalau di sini 4, maka di sini sampai 3. Kalau di sini 5, di sini sampai 4. Jadi dia dimulai dari 0 ya, karena di awal periode tadi. Oke. Dari soal yang pertama tadi, contoh soal yang pertama itu 10% suku bunganya, lalu N-nya, T-nya, time-nya 3, terus uangnya 1000, tinggal diselesaikan. Ini 1 dipangkatkan dengan 1 tambah 1. Ini dipangkatkan 0 ya, hasilnya akan 1. Jadi 1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, di sini 1 bagi 1,1 pangkat 1 hasilnya oke, sini tadi 1 hasilnya, lalu ini hasilnya 0,9090, kemudian ini hasilnya adalah 0,82645. Ini udah kita hitung ya tadi yang sebelumnya. Lalu tinggal ditambahkan yang ini, hasilnya adalah 2,73554, lalu dikalikan 1000. Jadi nilai EPA-nya sebesar 2735,54. Nah, itu. Nah, ini ada soal, Anda menginginkan tabungan pada akhir tahun sebesar kelima nih, N-nya, kemudian nilai usual value-nya 10.000. Apabila R-nya 10% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Ya, berapa jumlah, berarti yang dicari adalah present, tetapi yang akhir tahun tadi apa? Ordinary ya. Present yang ordinary. Kalau yang ini kemudian bukan yang ada gitu. Yang kedua, Anda menerima pinjaman 20.000 nih, hanya dengan R-nya 0,1 per tahun, dan Anda diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 3 tahun, dimulai akhir tahun ke-1. Dan Anda diminta untuk membayar dalam jangka waktu 3 tahun. N-nya sama dengan 3.
dimulai akhir tahun ke-1. Akhir. Jadi pembayaran itu ada di akhir. Jadi di sini ordinary lagi ya. Pembayarannya ada di akhir, bukan di awal tahun. Berapa besar angsuran tiap tahun? Nah, berapa yang harus dibayar angsurnya tiap tahun? Ini dari contoh tadi, silahkan kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan masing-masing. Kemudian di kertas ditulis, dipoto dalam satu file. Dipoto dalam satu file, kemudian disubmit ya, disubmit di Simari. Oke. Berakhir. Sekian untuk pertemuan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.